Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah bunda semua? Semoga kita semua senantiasa selalu dalam lindungan serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, kami dari tim Sobat Ngaji ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai spesial program Ramadan di tahun ini dengan judul 20 Hari Bersama Ramadan Bertajwid Online. Dan program ini gratis loh untuk ayah bunda semua. Dan yang spesial di program ini akan ada kedatangan 3 bintang tamu muda, yaitu Ustadz Salman, Ustadz Ami Halimi, dan Ustadz Irfan Susilo, yang tentunya nanti akan membahas tentang topik yang mendalam mengenai Al-Quran mulai dari tanggal 19 Februari 2026. Bahkan programnya dalam 1 hari, yaitu akan ada 4 pertemuan loh ayah bunda. Pertemuan pertama programnya yaitu One Day One Tartil. Program ini memfokuskan kepada ketartilan bacaan, bukan kecepatan bacaan. Sehingga di program ini ayah bunda bisa mengikuti bacaan secara perlahan-lahan sambil mempelajari tahsinnya. Dan program ini dilaksanakan ba'da subuh pukul 5 pagi sampai 6 pagi waktu Indonesia Barat. Program kedua yaitu kajian daurah, di mana di sini semua beragam materi ada ya bunda sekalian. Ada program daurah Al-Fatihah, tadabbur Al-Fatihah, dan kajian-kajian materi yang lainnya yang bahkan diisi oleh guru-guru muda yang luar biasa. Dimulai dari jam berapa? Jam 8 sampai jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Program yang ketiga yaitu tahfidz maqamat, yang mana kita mempunyai metode cara menghafal dengan irama tanpa ayah bunda semuanya menghafalnya. Seperti slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Dan kajian ini bisa ayah bunda semuanya ikuti dari pukul 13.00 sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan program yang keempat yaitu ngabuburit tahsin, di mana kita akan mempelajari pembahasan tahsin dasar sampai makhir, dari mulai mad asli, mad far'i, sampai membahas bab gunnah. Dan kajiannya dilaksanakan pukul 16.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagaimana ayah bunda, menarik bukan? Yuk daftarkan diri Anda melalui nomor admin kami yang tertera di sini ya. Dan sampai jumpa di programnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sifa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama, tahsin 1 dan kedua, tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan
bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini, akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu fikum. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Insya Allah. Gimana nih? Masih semangat tidak Pak Bu? Semangat. Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira kajian pada pagi hari ini bersama siapa Bu? Di Pancasila. Ustadz Irfan Susilo ya, termasuk bintang tamu kita di Sobat Ngaji insyaallah ya. Baik, kita awali dengan hamdalah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan pagi hari ini ya, segar, masih segar insyaallah ya, sesudah kita melaksanakan sahur ya, terus sholat subuh, terus kita tadi tilawah pagi-pagi ya, mengikuti program ODOT ya, One Day One Tartil. Terus berikutnya kita lanjutkan lagi di jam 8 ini di kajian besarnya, yaitu di daurah tajwid ya, online tajwid ini insyaallah mudah-mudahan senantiasa menjadikan keberkahan untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan dan lancarkan segala aktivitas kegiatan semuanya ya, terkhusus bertolawul ilmi pada pagi hari ini ya. Dan gak kerasa sudah berapa hari Pak Bu kita melaksanakan saum? Udah berapa hari kita? Masya Allah ya, gak kerasa ya. Terasa baru-baru nih ya untuk program kita ya. Udah hari ke-7 kita melaksanakan saum. Mudah-mudahan saum kita di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, tentunya pada pagi hari ini spesial banget ya. Tapi sebelum kita melanjutkan dan juga menyapa guru kita akan coba sapa-sapa terlebih dahulu dari para peserta di Sobat Ngaji ini. Seperti biasa, untuk sharekan nama kota asal mana Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan coba spillkan ya. Dari Depok hadir, Medan hadir, ya, Sukabumi hadir, terus Magelang, Kircon, Kircon deket tuh ya, Kircon di sini ya, Bandung ya, Bandung Kircon ya kalau tidak salah. Oke, berikutnya di Bukit Bintang, terus Madiun, NTB, Depok, Banjarmasin, Lombok, Masya Allah ya, Sulawesi Selatan, Padang hadir, Bekasi, Jogja, Makassar, terus Jateng, Jawa Timur Tengah ya, Jateng ya.
Bandung hadir, Makassar, Tangerang Selatan, Masya Allah ya, Pulau, terus Karawang, Tangerang, Bekasi, Masya Allah ya. Terus Bali hadir, Bali juga ya. Di Bali itu beda 1 jam ya kalau tidak salah ya. Di situ jam berapa tuh kira-kira? Terus berikutnya Sulawesi Selatan, Jogja, Purwakarta, Jakarta, Jember, terus Kalimantan, banyak banget ya. Brebes, Banyuwangi, Palembang ya. Terus Palembang banyak juga nih di Palembang ya. Makassar, Sidoarjo, Bogor, Balikpapan, Tasik. Wah, Masya Allah Tasik nih hadir. Gimana Tasik kabarnya ya? Buah Batu deket di sini Buah Batu ya. Terus Kota Bandung hadir. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Terima kasih ayah bunda sekalian yang Allah muliakan untuk antusiasnya dan juga bisa hadir di programnya Sobat Ngaji ini di Ramadan Bertajwid Online ini. Mudah-mudahan menjadi wadah dan juga fasilitas yang bermanfaat untuk ayah bunda sekalian, meskipun ya kita sedikit demi sedikit untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu belajar. Dan mudah-mudahan ketika belajar Allah menurunkan kemudahan, kelancaran dan juga memberikan kemampuan kepada ayah bunda untuk senantiasa menerima ilmu dari guru-guru kita ya. Tapi tentunya sebagaimana pernah saya sampaikan, ketika kita hadir pada pagi hari ini, kita niatkan dari awal nih ya, kita luruskan, kita niatkan, dan yang harus kita raih itu adalah yang pasti-pasti. Apa yang pasti-pasti Pak Bu? Adalah pahala ya, dan juga mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah ya segala sesuatunya Allah berikan ya, sesuai apa yang dibutuhkan gitu ya, sesuai apa yang dibutuhkan ya. Kalau misalkan kita belum mampu, belum dibutuhkan, biasanya Allah masih belum memberikan apa yang ibu bapak inginkan ya. Tapi insya Allah maka dari itu niatkan yang pertama untuk meraih pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, bintang tamu pada kesempatan pagi hari ini di Sobat Ngaji itu adalah Ustadz Irfan Susilo ya. Kita coba sapa dulu deh ya, sebelum saya membacakan biodatanya beliau ya. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Irfan ya. Ini dan termasuk Ustadz Irfan ini guru saya ya, guru saya juga ya, alhamdulillah. Kita sama. Assalamualaikum Ustadz Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Ustadz? Kabar pagi hari ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah nih ya, kita banyak peserta di sini yang hadir, yang insya Allah sekarang sudah masuk ke 104 peserta dan sambil berjalan nanti akan bertambah terus ya. Syukur Ustadz untuk kehadirannya ya, mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan juga bersama-sama ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, mohon izin saya menyampaikan beberapa biodata. Barangkali di sini pun juga banyak pengalaman dan juga talaki kepada berbagai guru. Ini luar biasa nih ya. Maka dari itu saya pun juga harus melanjutkan talaki juga nih sama Ustadz Irfan ya. Oke, kalau kemarin saya bertalaki sama Ustadz Salman yang di Al-Fat ya, beliau pun juga alhamdulillah baru menyelesaikan beberapa riwayat juga, dan alhamdulillah bisa bertalaki, dan targetannya berikutnya kita bertalaki bersama Ustadz Irfan ya. Mudah-mudahan ayah bunda pun juga bisa dapat kesempatannya, bisa bisa menimba ilmu dari beliau insyaallah ya. Baik, nama lengkap Ustadz Irfan Susilo ya, tapi tanpa Bambang Yudhoyono Ustadz ya. Ya, Ustadz Irfan Susilo, tempat tanggal lahir di Bandung ya, tanggal 14 Juni 1977. Nah, ini guru saya alhamdulillah ya. Saya juga belajar bersama beliau selama di Makdis sekitar 6 tahun berarti Ustadz ya, alhamdulillah. Terus berikutnya pendidikan yang beliau beliau jalankan itu dari SD di Bandung ya, formal, terus beberapa pesantren, dari mulai pesantren PPI 1, terus pesantren Tahdzibul Wasiyah dari Bandung juga, terus berikutnya pesantren Ibnu Hajar dari Bandung juga ya. Terus pelatihan metode yang dikuasai gitu ya, pelatihan metode pengajaran Al-Qur'an yang pernah diikuti. Nah, ini banyak sekali, luar biasa ya guru kita. Yang pertama metode Iqra. Nah, ini Iqra sudah barang tentu semuanya tahu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau mendengar Iqra berarti apa Pak Bu?
Buku apa nih? Dan karangan siapa kira-kira? Ada yang tahu? Humam Asad. Masya Allah ya Ustadz Humam As'ad ya. Metode Iqra, metode Al-Baraqi, metode Abatatha, metode Uthmani, metode Muriqi, metode Tilawati, metode Tartila, dan metode Quantum Reading Quran, Masya Allah, atau QRQ ya. Terus berikutnya Daurah Ilmu Tajwid. Daurah Ilmu Tajwid yang pernah diikuti. Ini ya. Yang pertama Matan Tufatul Atfal dan Al-Jazari bersama Ustadz atau Syekh Hanofa Maulana LC. Ini sama-sama guru kita bersama ya, alhamdulillah, dan termasuk Ustadz sudah menyelesaikan juga ya. Terus yang kedua Matan Tufatul Atfal dari Al-Jazari juga dan Salsabilusi ya, Syafi bersama Ustadz Rendi Rustandi ya Ustadz ya, betul ya? Ya. Ustadz Rendi Rustandi. Terus yang ketiga Matan Tufatul Atfal dan Al-Jazari bersama Ustadz Husni Fuddoli LC. Terus berikutnya keempat Riyadoh Jilid 1 bersama Ustadz Walid Abdurrahman. Yang kelima Fatur Rahman fi Ta'lim Kalimatil Quran. Terus berikutnya Ilmu Rasam Mushaf Asy-Syafi' bersama Syekh Ahmad Samir Al-Azhari. Ini di online ya. Terus berikutnya Talaqi Qiraat Sab'ah, Kholaqoh Qiraat Sab'ah yang pernah diikuti oleh Ustadz Ipan. Yang pertama Talaqi bin Nawwar Qiraah Sab'ah Thariqah Syatibiyah bersama Dr. Saiful Islam Mubarak sampai sekarang Ustadz ya. Terus berikutnya yang kedua Talaqi bin Nawwar, riwayat Hafiz, riwayat Syu'bah, riwayat Qalun, riwayat Bazi, riwayat Kunbul, dan juga riwayat Waras sampai sekarang. Nah ini istilah-istilah riwayat ini mungkin yang kita kenal ibu bapak sekalian, yang kita pelajari riwayat siapa Bu pada umumnya? Atau masih bingung ya? Apa riwayat Hafiz ya, Imam Hafiz ya. Terus biasanya thariqahnya siapa Bapak Ibu sekalian? Khatibiyah Ustaz. Masya Allah ya, sudah pada kita pelajari ya di Sobat Ngaji. Tapi ini untuk riwayat yang lainnya nih, seperti riwayat Syu'bah, Qalun, Al-Bazi, Kunbul, dan Waras. Ini nanti ayah bunda sekalian pun juga untuk senantiasa menyiapkan beberapa pertanyaan juga boleh ya, kesempatan kita manfaatkan momentum bersama guru-guru kita, karena tentunya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan Ustadz Irfan bisa kita undang kembali ya, agar bisa memperdalam di bab riwayat juga. Terus berikutnya melalui Thariqah Syatibiyah bersama Ustadz Husni Faddoli Mubarak LC. Ketiga Talaqi bin Nawwar, riwayat Hafiz, Thariqah Syatibiyah bersama Ustadz Rendi sampai sekarang ya. Terus aktivitas sekarang beliau menjadi ketua tim diklat Litbang Metode Maqdis. Mungkin di sini ada yang pernah mendengar metode Maqdis ya, dan khususnya di Bandung ya, di offline dan di online pun juga ada. Terus berikutnya yang kedua trainer metode Maqdis. Terus ketiga staf pengajar Tamhid Mubalighin di beberapa tempat ya, di PD Kota Bandung. Terus berikutnya mudir Madrasah Al-Quran Tartila di beberapa tempat juga ya, di beberapa pesantren, yang insya Allah ini pun juga nanti ayah bunda sekalian banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali ya. Tapi tentunya kalau kita lihat waktu ya, mudah-mudahan bisa ya. Maka dari itu silakan manfaatkan momentum ini ya, dan waktunya juga bagi ayah bunda yang ingin bertanya berkaitan dengan tadi ya, yang sudah dibahas beberapa poin-poin biodatanya beliau, dan sangat luar biasa. Insya Allah kita akan menimba ilmu di pagi hari ini insya Allah ya. Baik, dan juga mohon izin ayah bunda sedikit instruksinya ya. Yang pertama adalah mohon dikondisikan untuk mikrofonnya ya, apabila ada interaksi boleh di-on-kan, terus apabila sudah tidak ada interaksi boleh di-off-kan kembali ya. Terus yang kedua, barangkali nanti ada yang bocor suaranya, admin langsung memute-kan, mohon izin ya. Jadi jangan sampai ayah bunda sekalian kaget ya, kok saya di-mute-kan, ini kan mau bertanya. Nah mungkin di situ ada hal-hal yang memang bocor ya. Bocor itu tiba-tiba ada suara motor barangkali ya, atau misalkan suara televisi dan lain sebagainya. Nah biar terkondisikan semuanya, nanti mohon izin admin untuk memute-kan ya. Nanti ada kalanya ayah bunda di-on-kan dan bisa interaksi langsung bersama guru kita. Terus berikutnya nanti ayah bunda di jam 9 kita ada rehat dulu ya, jeda. Terus ayah bunda bisa juga tanya jawab nanti di jam 9 sampai jam 9.30 insya Allah ya. Terus kalau misalkan ada talakinya juga nanti kita kondisikan ya, tapi nanti insya Allah kita akan
mengikuti instruksi dari guru kita Ustadz Irfan Susilo. Baik, seperti itu, biar tidak panjang dari saya ya, kita maksimalkan, kita manfaatkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu kita persilakan saja kepada Ustadz Irfan Susilo untuk menyampaikan materinya. Tafadhol masykur. Ya, terima kasih Ustaz Dari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya, sahabat-sahabat Al-Qur'an dimanapun Anda berada, mari kita manfaatkan kenikmatan yang sudah Allah berikan berupa kemudahan untuk bersilaturahmi dan belajar ngaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bagian dari amal terbaik kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan nikmat istiqomah untuk selalu mendekatkan diri kepadanya melalui pembelajaran Al-Quran, baik melalui membacanya, menghafalnya, belajar iramanya, kemudian belajar maknanya, juga mengajarkan dan menyebarkan kembali kepada yang lain. Pada kesempatan pagi ini, tema pembahasan kita akan kita fokuskan pada tema cara membaca basmalah di antara dua surat. Sudah sama-sama kita ketahui dalam mushaf Al-Quran, dari mulai surat Al-Fatihah sampai habis surat An-Nas, itu setiap suratnya di atasnya dicantumkan kalimat basmalah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai ke An-Nas. Kecuali ada satu surat yang sudah sama-sama kita ketahui, ada satu surat yang di atasnya tidak dicantumkan, tidak dituliskan basmalah, yaitu surat ke-9, yaitu surat At-Taubah atau Al-Baro'ah. Materi ini perlu saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya dulu, terutama ketika saya dapat mushaf Al-Quran dari Madinah, ya, oleh-oleh dari kakek saya. Yang membuat penasaran adalah ditemukan di akhir-akhir surat, ya, seperti ini. Ini saya tampilkan akhir surat Wal Adiyat. Itu ditemukan mim kecil. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbahum bihim yauma idin la khabirun. Ya, bikin penasaran kenapa ada penulisan la khabirun diakhiri dengan tanda mim. Sedangkan yang biasa saya pakai itu mushaf Indonesia. La khabirun itu penulisannya seperti ini. Tanwin un. Nah, ini karena saya terbiasa dengan menggunakan mushaf standar Indonesia, maka ketika ketemu la khabirun ya seperti ini biasa. Tapi ketika melihat mushaf Madinah, kok la khabirunnya seperti ini, ada mim kecilnya. Ini membuat penasaran, kenapa ada akhir surat itu diberi tanda mim. Ini bukan surat ini saja. Ya, kita bisa di surat-surat yang lainnya seperti di sini. Nah, ada di akhir surat Al-Humazah. Ada juga tanwin in, mumaddadatin, tapi di akhirnya ditutup dengan tanda mim. Sedangkan ketika kita membuka mushaf Indonesia, di surat Al-Humazah ini, tanwinnya ya seperti penulisan tanwin yang biasa. Seperti ini. Tambah lagi penasaran saya saat itu adalah ketika menemukan Bismillahirrahmanirrahim, penulisan baknya ditandai dengan tanda tasdid. Contoh,
tanda tasydid. Saat kita membaca surat Al-Qadar. Nah, ini. Sepengetahuan saya, Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas tidak ditemukan tanda tasydid di atas huruf ba-nya. Sedangkan di sini ada tanda tasydid di atas huruf ba. Ini nama penasaran buat saya. Tadi kan ada mim kecil. Kenapa di akhir surat kok ada tanwin yang dikasih kode mim? Kemudian sekarang kenapa bismillah di surat Al-Qadar ini kok ada tasdidnya? Apakah ini salah cetak atau ada apa? Hasil pengamatan saya, bismillah yang huruf ba-nya ditandai dengan tasdid itu ditemukan hanya di 2 surat saja. Yang pertama ini surat Al-Qadar. Yang kedua masih di surat pendek, yaitu surat Wattini, surat At-Tin. Nah, sisanya tidak ditemukan penulisan Bismillahirrahmanirrahim, di atasnya ditandai dengan tasdid. Dan ini pun saya jumpai hanya ketika membuka mushaf dari Arab, mushaf Madinah, atau yang setipe dengannya. Sedangkan di mushaf Indonesia, hasil pengalaman saya membaca bertadarus, ya tidak ditemukan di semua surat yang ada basmalahnya ada tasdid di atas huruf ba. Nah, ini di antara kenapa tema ini saya angkat, karena berdasarkan pengalaman saya sering bingung dan bertanya kenapa tadi ada akhir surat bertanda mim kecil dan ada bismillah pakai tasdid. Nah, ternyata setelah kita pelajari ilmu tajwid, ada pembahasan tentang cara membaca basmalah saat kita berpindah surat. Contohnya kita sedang membaca surat An-Naba, mau lanjut ke An-Nazi'at, kan perpindahan. Dari An-Nazi'at, mau lanjut lagi baca Qur'annya ke surat Abasa dan seterusnya. Nah, itu berarti perpindahan surat. Nah, ternyata dalam ilmu tajwid dibahas berkaitan dengan cara membaca basmalah ketika perpindahan surat. Ada beberapa cara yang diajarkan oleh para ulama tajwid dan bisa kita amalkan. Cara yang pertama adalah setiap bagian dibaca berhenti, dibaca waqaf, ya. Jadi setiap bagian dibaca waqaf. Bagian yang pertama yang saya maksud adalah ini bagian pertama akhir ayat. Bagian yang kedua adalah basmalah. Bagian yang ketiga adalah awal surat berikutnya. Ini yang saya tampilkan adalah contoh akhir suratnya. Bagian pertamanya adalah diambil dari akhir surat Al-Qari'ah. Kemudian lanjut ke basmalah dan lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Nah, ketika kita membaca surat Al-Qari'ah dan mau melanjutkan ke surat berikutnya, ke surat At-Takatsur, maka ada beberapa cara dalam membaca basmalahnya. Cara yang pertama adalah setiap bagian berhenti, ya, waqaf, berhenti, tarik nafas, baru melanjutkan. Contoh, narun hamiyah, berhenti, lanjut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, lalu masuk ke ayat berikutnya. Alhaakumut takatsur. Ya. Untuk cara ini, waqaf di setiap bagian, inilah cara yang umum kita amalkan. Sedangkan cara kedua adalah dibaca dengan cara diwasol, ya. Diwasol
semua bagian. 3 bagian dibaca dengan cara diwasol dalam satu nafas. Ya, kalau tadi mah setiap bagian dipisah-pisah, akhir surat berhenti, narik napas dulu, lanjut ke basmalah, berhenti, tarik napas, lanjut ke ayat berikutnya. Nah, cara yang kedua yang diajarkan oleh para ulama tajwid, bisa juga ketika perpindahan surat kita menggunakan cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Dibaca wasol di setiap bagian. Akhir surat yang kita baca disambung dengan basmalah, sambung lagi ke surat berikutnya dalam satu napas. Contoh, ini yang saya tampilkan masih surat yang sama. Narun hamiyatum bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Narun hamiyatun. Ketika berhenti narun hamiyah. Ketika diwasol maka bertemulah tanwin pada hamiyatun dengan baknya bismillah. Dalam tajwid kita sudah mengenal cara membaca tanwin. Ada yang dibaca idhar, ada yang dibaca ikhfa, ada yang dibaca idgham biguna, ada yang dibaca idgham bilaguna, ada juga yang dibaca iqlab. Ditukar suara nun menjadi suara mim, dan itu terjadi hukum iqlab pada tanwin terjadi ketika bertemu dengan ba. Maka dengan merujuk pada teori iqlab, pada kata narun hamiyatun ketika disambung maka berlakulah hukum iqlab. Ketika waqaf dibaca narun hamiyah diganti hurufnya jadi huruf ha yang sukun. Sedangkan ketika disambung berubah tajwidnya, yang asalnya hak sukun sekarang tanwinnya dibaca hukum iqlab. Oleh karena itu sekarang saya jadi paham kenapa di Mushaf Madinah tadi itu diakhiri dengan tanda mim. Nah, sekarang setelah belajar cara kedua ini kita jadi paham, kita jadi tahu kenapa tanwin hamiyatun dikasih kode iqlab. Berarti ini adalah sebagai rambu pengingat bagi pembaca yang bermaksud mengamalkan cara dua ketika perpindahan dari suatu surat ke surat berikutnya. Sedangkan di Mushaf Indonesia tidak dikasih kode khusus, tidak diberi tanda khusus. Mau dibaca berhenti waqaf, tanwinnya tetap seperti ini. Mau dibaca wasol ke kalimat bismillah, tanwinnya tidak berubah. Nah, sedangkan di Mushaf Madinah ternyata ada tanda kekhususan, ada tanda unik, tanda pengingat, yaitu tanwinnya diakhiri dengan mim, dan mim ini adalah kode hukum iqlab. Kenapa perlu dikasih tanda mim? Tadi untuk pengingat bagi siapapun pembaca yang hendak bermaksud mengamalkan cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Ingin menyambungkan akhir surat ke basmalah dan ke awal surat berikutnya. Nah, itu sekarang kita bisa jadi paham kenapa ada mim kecil di sana sebagai tanda iqlab bagi yang bermaksud menyambungkan, membaca akhir surat tertentu disambung dengan dipindahkan ke surat berikutnya dengan cara diwasol. Saya praktekkan cara yang kedua. Narun hamiyatum bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Cara yang kedua. Diulang. Cara yang pertama gimana? Dipisah setiap bagian. Akhir surat berhenti, lalu membaca basmalah berhenti, lalu membaca awal surat berikutnya. Cara yang kedua gimana? Diwasol semua bagian. Akhir surat sambung ke basmalah, sambung lagi ke ayat ke ayat pertama di surat berikutnya.
Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, ya, cara yang ketiga adalah akhir surat berhenti, basmalahnya disambung. Akhir suratnya kita baca waqaf, sedangkan basmalah dengan awal ayat berikutnya dibaca wasol. Contoh saya praktekkan, masih surat Al-Qari'ah. Narun hamiyah, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Narun hamiyah, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Ya, itulah cara yang ketiga. Dan totalnya emang cara membaca basmalah ketika perpindahan satu surat ke surat berikutnya, menurut ulama tajwid itu bisa kita mengamalkan, mempraktekkan 3 cara ini. Cara yang pertama gimana? Dibaca waqaf setiap bagian, dipisah-pisah setiap bagian. Saya ulang. Narun hamiyah, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti, tarik nafas. Alhaakumut takatsur. Ini sudah biasa kita amalkan dalam tilawah sehari-hari. Nah, cara 2 adalah setiap bagian diwasol dalam satu nafas. Saya bacakan kembali contohnya. Narun hamiyatum, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Cara yang ketiga, akhir suratnya waqaf, berhenti, basmalahnya disambung. Contoh. Narun hamiyah, Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur. Nah, 3 cara membaca bismillah atau basmalah di antara 2 surat ketika kita membaca, memindahkan dari satu surat ke surat berikutnya. Demikian juga sekarang terjawab pula kenapa ada bismillah pakai tasdid di mushaf Madinah. Contoh saja ini tampilkan kan surat At-Tin. Nah, sekarang dengan mempelajari cara pembacaan basmalah tadi, kita jadi paham bahwa tasdid pada kata bismillah di surat ini sebagai tanda bacaan idgham. Kalau tadi kenapa diakhiri dengan tanda mim iklab? Itu karena terjadi hukum bacaan iklab ketika disambung akhir surat dengan basmalah. Kalau di sini kenapa pakai tasdid? Karena hukum yang akan diberlakukan saat kita menyambung akhir surat ke bismillah adalah hukum idgham, dan dipastikan huruf sebelumnya adalah huruf ba. Tuh, kita perhatikan sahabat Al-Qur'an. Sebelumnya adalah huruf ba. Jadi di sini terjadi pertemuan 2 huruf kembar. Apa saja? 2 huruf ba. Ba satunya ba-nya faraghob sukun, dan ba yang kedua ba-nya bismillah. Menurut teori tajwid, setiap kita ketemu dengan 2 huruf kembar, mau ba ketemu ba, ta ketemu ta, kaf ketemu kaf, lam ketemu lam, yang pertama sukun, yang kedua harokat, maka cara bacanya harus disatukan, digabungkan, dileburkan, dimasukkan ke huruf depan. Sehingga yang muncul walaupun tampilannya 2 huruf, tapi yang terdengar adalah bunyi 1 huruf. Di sini juga sama, walaupun tulisannya 2 huruf, ba faraghob dan ba-nya bismillah, ketika dipraktekkan cara yang kedua, ketika kita membaca dengan cara yang kedua, maka berlakukanlah hukum idgham. Faraghob bismillah. Jadi seolah-olah ba yang pertama menghilang.
Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa ila rabbika farghab. Farghabbi. Ba yang pertama diidghamkan, dimasukkan, melebur, menyatu dengan ba yang kedua. Dalam ilmu tajwid dikenal dengan, karena ini hurufnya sama tempat keluarnya, dinamai dengan idgham mutamatsilain. Nah, demikian terjawab sudah ya permasalahan yang saya hadapi dulu, ya keresahan saya. Pertanyaan saya, kenapa tadi ada mim iklab di akhir surat dan kenapa ada tasdid pada basmalah? Ternyata ini adalah tanda baca yang akan menjadi panduan buat kita yang membaca dari surat ke surat berikutnya, mengamalkan cara yang kedua. Baik sahabat-sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, materi yang sekarang kita bahas, saya tidak ingin hanya sebatas didengar dan dipahami saja, ya, tapi ilmu tajwid ini, ilmu qiraat adalah ilmu yang kita pelajari untuk tujuannya diamalkan. Ya, jadi bukan berhenti dipahami dan dihafal, tapi ilmu tajwid, ilmu qiraat harus dilanjutkan ke tahap berikutnya yang utama sekali, yaitu membacanya, mempraktekkan cara pembacaannya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan mempersilahkan kepada sahabat-sahabat Al-Quran yang sudah hadir dimanapun berada untuk praktek, ya, praktek menyambung surat ke surat berikutnya, mempraktekkan 3 cara yang tadi sudah kita bahas sama-sama. Dimulai dari cara 1, 2, dan 3. Ya, langsung saja saya persilahkan kepada sahabat Al-Quran yang mau latihan, ya, mencoba, silakan langsung acungkan tangan. Baik, siap Ustaz. Ya, Ustaz dari mohon ini dibantu. sudah raise hand nih, banyak raise hand ya. Baik, seperti biasa kita akan prioritaskan yang on cam ya, karena apa? Nanti ditampilkan juga untuk Ayah Bunda ya on cam. Baik, di sini ada Ibu Nur Hayati Sukabumi. Masya Allah, silakan Bu. Ya. Ibu Nur Hayati Sukabumi. Ya. Baik, silakan. Oke, Ibu tugasnya. Di-on-kan mikrofonnya Bu. Yang mana yang harus dibacanya? Baik, Ibu udah siap? Iya. Kalau cara 1 karena sudah umum ya, sudah biasa. Ya. Jadi sekarang kita coba cara-cara yang baru ya. Cara yang kedua Ibu, yaitu membaca dengan cara diwasol semua bagian. Dan suratnya masih surat yang tadi saya tampilkan, surat Al-Qari'ah disambung ke surat At-Takasur, basmalah dan Iya, saya langsung buka mushafnya aja biar lebih seru. Alhaakumut takatsur. Bukan alhaakumut, tadi apa? Al-Qari'ah ke alhaakumut. Silakan Ibu. Boleh membuka mushaf sendiri atau langsung ke mushaf yang sudah saya tampilkan. Narun hamiyatum Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut. Aduh, napasnya kurang. Ya, nggak apa-apa. Curi-curi napas dulu. Ini karena kita fokusnya ke cara pembacaannya sudah sesuai atau tidak dengan aturan tajwid. Masalah napas mungkin tidak semua kita mampu ya napas. Tapi boleh Bu curi-curi aja dulu. Diulang Bu. Narun hamiyatum bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Iya, mantap Ibu Sukabumi. Ibu barusan mempraktikkan cara keberapa Bu? Cara kedua. Digimanain tadi teorinya? Sambung, diwasol semua bagian, yaitu akhir surat Al-Qari'ah ke basmalah dan alhaakumut.
Baik, terima kasih Ibu. Kita kasih kesempatan yang lainnya. Ustaz Ari silakan. Masya Allah. Syukron Ibu Nur Hayati dari Sukabumi. Eti ya, Ibu Eti Nur Hayati. Baik, kita akan coba sekarang bapak-bapaknya ya. Bapak Manto Balikpapan. Masya Allah. Bapak Manto, monggo. Pak Manto Balikpapan, Masya Allah, Alhamdulillah, selamat bergabung. Saya minta Bapak praktekkan cara yang kedua, tapi suratnya ganti Pak. Sekarang surat Al-Hakumut, surat At-Takatsur, akhir suratnya disambung ke surat Wal Asri. Silahkan, summa. Belum kelihatan Ustaz. Oh, belum kelihatan. Gimana sekarang? Sudah saya perbesar. Sudah Atau bisa dibantu dengan mushaf juga nggak Bapak? Boleh, Mushaf boleh. Al-Quran. Kalau kelihatan boleh langsung. Kalau tidak, boleh Bapak membuka mushaf yang sedang dipegang. Ditampilkan aja Ustaz. Gimana? Oke, udah ada Pak? Minta ditampilkan Ustaz. Iya, saya sudah perbesar. Biasanya di scroll Pak ke kanan atau ke kiri coba. Di handphonenya coba di scroll. Handphonenya digeser coba. Iya, sumalatus aluna, betul. Karena tugasnya sekarang Bapak melatih dan mempraktekkan cara yang kedua, tapi suratnya surat akhir surat At-Takatsur ke suratnya Wal Asri. Silakan dicoba. Summa. Bismillahnya nggak kelihatan Ustaz. Nggak kelihatan Iya, Ustaz. betul, nggak kelihatan karena bismillahnya sudah pindah ke halaman berikutnya. Oh. Iya tuh. Pas ini beda halaman. Oh gitu. Tuh, cok dilihat dulu ini Bismillahirrohmanirrohim Wal Asri. Oh, nama. Tampilkan sebelumnya. Udah siap? Ya, baik. Ambil langsung ke ujung ayatnya. Summa. Praktekan cara kedua. Summa latarawun. Latus yang akhir aja. Summa latus alunna. Summa latus alunna yauma idin 'anil na'imi bismillahirrahmanirrahim wal asr. Iya, alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu cara kedua. Masalah napas nanti belakangan ya. Sekarang ya. Baik, buat semuanya ini perhatikan. Gara-gara kita mengamalkan cara dua, beberapa hukum tajwid bisa jadi berubah. Contoh di sini. Ketika kita ngambil berhenti, kita sudah sama-sama ketahui itu bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6 mengikuti sebelumnya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, pembacaan naim bisa 2, bisa 4, bisa 6. Namanya dalam tajwid disebut mad 'arid lisukun. Ya, bisa lebih dari 2. Tapi ketika kita mengamalkan sambung menyambung surat ke surat berikutnya, maka kata an-naimi itu jadi berubah hukum tajwidnya. Tidak menerima 4 dan 6 harokat. Dia hanya menerima ukuran 2 saja. Jadi kembali ke mad asal, mad asli. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'imi bismillahi dan seterusnya. Na'imi bi, tidak boleh anin na'imi bismillahirrahmanirrahim wal asr. Itu ukurannya tidak bisa ngambil yang 4 atau 6. Ya, jadi ketika kita tadi bermaksud mengamalkan cara 2, hati-hati tajwidnya bisa berubah. Baik, terima kasih Bapak. Berikutnya Ustaz Ari silakan. Ya, Masya Allah, Bapak Manto syukron. Alhamdulillah ya. Meskipun ya itu kendala nafas biasa Mas. Ya. Oke. Ya, kita fokuskan ke cara bacanya benar atau tidak. Bacanya, masalah napas nanti bisa belakangan. Ya. Oke, siap. Syukron Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Nur Sapitri. Ya, silakan Bu.
Ibu Nur dari mana Ibu Nur? Ibu Nur Sapitri, di on kan dulu Bu. Dari mana Ibu? Dari mana? Waalaikumsalam. Oh Magelang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tugas Ibu sama latihan mempraktekkan cara kedua sambung menyambung perpindahan surat. Suratnya surat wal asr ke wailun. Ambil saja dari watawa yang dekat. Baik. Bismillah. Watawassobis. Watawanya panjang karena ada alif. Watawa panjang dulu. Watawasoberi sob. Sow. Watawa sow. Ulang pelan-pelan saja. Watawasobis soberi bismillahirrahmanirrahim. Wailulikul. Gak kuat Ustaz. Nggak apa-apa, tarik nafas di tengah, nggak apa-apa. Kita latihan ke pembacaannya. Jadi di sini bacanya sober atau sobri Bu? Kalau ya, kalau disambung sobri berarti bis sobri bismillah. Diulang dari bis sobri aja. Bis sobri bis coba. Bis sobri bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Wailul likulli humazatil. Likulli pakai tekanan sedikit. Likulli. Wailul. Wailul likulli humazatil lumazah. Iya, alhamdulillah Bu. Terima kasih sudah mencoba. Jadi bacanya ketika waqaf suara huruf ro bunyinya sukun bis sober. Tapi ketika disambung karena kita ingin hendak mengamalkan cara yang kedua, maka ro-nya dibaca sesuai dengan harokatnya kasroh bis soberi sambung dengan bismillah, kemudian sambung ke wailun. Ya, terima kasih Ibu. Oke, syukran Ibu Sarviti, syukran, alhamdulillah. Oke, masih dilanjut San? Masih ada, ya dua lagi mungkin ya masih. Oke, siap. Di sini ada Ibu Syafniyati. Ibu Syafniyati, monggo Bu. Ya. Oke, baik kita kondisikan dulu ya. Mikrofonnya yang lainnya boleh di off-kan terlebih dahulu ya, terkecuali Ibu Syafni ya. Ibu Syafni dari mana Ibu Syafni? Dari Padang, Ustaz. Dari Padang. Oh, Masya Allah, dari Padang. Monggo. Iya. Ibu tugasnya sama mengamalkan, melatih praktek cara yang kedua. Sekarang surat yang saya tampilkan adalah surat Al-Alaq, Iqra, akhirnya kalla la tutihu. Nah, disambung dengan surat Atin Watini. Kalau Ibu mau pakai mushaf Ibu silahkan. Kalau tidak, boleh melihat mushaf yang sudah saya tampilkan. Iya. Kalla. Kalla ya. Iya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillah. Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Inna anzalnya Bu. Inna anzalna. Kalau setelah apa? Iya benar, Wattini ya. Inna anzal. Yang mana Ustaz? Inna anzal. Ke Inna anzalna. Kalau setelah Al-Alaq urutannya ke Inna anzalna. Kalau ke Wattini jadi mundur. Iya. Jadi dari kala ke bismillahnya Wattini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Baik Ibu. Tadi kan ujungnya wasjud waqtarib. Ketika berhenti maka huruf ba kita baca dengan hukum qalqalah, yaitu memantul. Tapi kalau kita mengamalkan cara yang tadi maka terjadi perubahan. Kenapa? Karena baknya waqtarib bertemu bak lagi, baknya bismillah. Tadi kata saya Iya. kalau ada ba Waqtarib bismillah.
ketemu ba lagi, maka baknya yang di bismillah harus pakai tasdid seperti yang tadi diisyaratkan dalam mushaf Madinah. Berarti yang ini kolkolahnya jadi hilang, Bu. Coba diulang. Waqtaribis. Waqtarib, tidak waqtarib. Sekarang sudah berubah. Nah, Oh ya, Ustaz, lupa. ya coba. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ketika kita mengamalkan cara yang kedua, hati-hati tajwidnya bisa berubah. Jadi sebelum kita amalkan, amati dulu ini jadi berubah jadi apa. Nanti ada yang berubah, ada juga yang tidak. Ya, terima kasih Ibu yang dari Padang sudah mencoba. Masya Allah, alhamdulillah. Satu lagi Ustaz dari Siap. Kita coba cari bapak-bapaknya mana nih ya? Ah, ini nih, Pak Ahda Purwakarta. Pak Ahda, monggo di-on-kan dulu dari Purwakarta. Pak Ahda ya, monggo. Surat apa? Baik, dari Purwokerto ya. Saya juga Susilo ya, dari ada turunan Putus suaranya. Jogjanya. Gimana, jelas Pak suara saya sekarang? Ya, sekarang jelas. Terdengar? Alhamdulillah. Baik. Masih kita latihan bersama dan mempraktekkan cara sambung menyambung surat, perpindahan surat. Nah, sekarang tugasnya bacakan surat akhir surat Alam Nasroh ke surat Wattini. Boleh dipelajari dulu ini berubah atau tidak ketika di wasol. Boleh diamati dulu. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Ya, langsung ke Wattini. Silakan Pak Ila. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung harus sampai ke ayat satunya dibaca. Tidak boleh diputus sampai bismillah, Pak. Sebentar, Wattini. Ini karena perpindahan halaman ya, jadi nggak bisa dilihat langsung. Oke, boleh dimusab tuh Pak. Halamannya Pak sama dengan mungkin dengan halaman saya 596. 596. Iya. Ya, siap. Sudah ketemu. Ya. Ya, sudah. Langsung yang paling bawah. Wa ila rabbika farghab. Mulai. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Iya. Mantap. Kenapa Pak farghobnya jadi nggak mantul sekarang, kenapa? Kan asalnya mantul kalau berhenti. Ketemu ba. Iya, karena ketemu ba berarti berlaku hukum apa namanya? bukan iklab. Kalau iklab mah menukar bunyi jadi mim. Ini mah berlaku hukum yang menyatukan Pak. Idgham. Ya, menggabungkan dua huruf, dua huruf dibaca dengan cara digabungkan, dimasukkan, dileburkan, jadi yang terdengar satu bunyi saja. Iya betul. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi sekali lagi untuk surat ini ketika ngambil berhenti dan wasol berubah. Ketika berhenti maka yang berlaku hukum qalqalah. Wa ila rabbika farghab. Ketika disambung berlaku hukum idgham. Wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ya, alhamdulillah dari sekian peserta yang sekarang hadir sudah diwakili ya, untuk latihan dan prakteknya Ustaz Ari. Mudah-mudahan walaupun beberapa orang, tapi ini saya anggap sudah mewakili bagaimana ternyata aturan tajwid ya saat kita membaca basmalah saat perpindahan dari surat ke surat berikutnya. Ini kan di Ramadan musimnya bulan tadarus ya, berarti betul. Kita pasti akan melanjutkan surat itu tidak ngacak ya, terus berurutan. Nah, maka dengan ilmu ini dari para ulama tajwid kita bisa mencoba mempraktekkan. Cara satu tadi saya ingatkan kembali,
bisa dengan cara dipisah-pisah semua bagian. Kemudian cara yang kedua disambung ketiga bagian, akhir surat, basmalah dan awal surat. Kemudian yang ketiga akhir suratnya berhenti, baru basmalahnya disambung. Namun barusan untuk latihannya baru kita latihkan dan praktekkan yang cara 2 ya, yang cara 3-nya belum. Ya demikian, baik, kurang lebih gambaran umum materi yang kita beri judul basmalah di antara 2 surat dan cara pembacanya sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama tajwid. Berikutnya saya kembalikan kepada Ustaz Ari. Baik, syukran Ustaz Irfan, Masya Allah ya. Oke, gimana Bu? Pak Ustadz, Ya Ibu, ya. boleh bertanya Pak Ustadz, saya awam banget nih ya. Boleh. Kalau kita membaca Al-Quran itu, maksud saya, Bismillahirrahmanirrahim. Terus langsung aja surat selanjutnya. Nggak usah pakai misalnya pakai disambung-sambung tadi misalnya. Ya, paham Pak. Iya. Oke. Justru itu cara yang sudah biasa Ibu amalkan. Bismillahnya berhenti, baru masuk ke ayat, yaitu bagian dari cara baca yang diajarkan oleh dalam ilmu tajwid. Jadi Ibu boleh membaca seperti itu. Nah, sekarang kita dapat ilmu tambahan dari para ulama tajwid, boleh juga membaca dengan cara yang lain. Sehingga diharapkan dengan belajar materi ini kita tidak aneh, tidak kaget kalau mendengar ya teman di majelis taklim Ibu atau di mana, oh kok bacanya gitu sih disambung. Nah, ternyata itu juga bagian dari cara yang diperbolehkan kita amalkan yang diajarkan oleh para ulama tajwid. Tapi yang pokok tadi berhenti di setiap bagian, Ibu membaca bismillah berhenti, ya emang itu seperti itu cara bagian dari salah satu cara baca bismillah yang umum kita amalkan. Jadi nggak masalah Ibu. Jadi cara kedua ini justru nanti ya prakteknya, saya mau tadarus Ramadan ini mau pakai cara 2 perpindahan suratnya, harus kembali kepada kemampuan nafas. Jadi kita yang tahu diri kita ya, harus tahu diri, sadar diri nafas kita kuat atau tidak. Kalau nafas kuat, silakan kita mengamalkan cara yang barusan. Tapi kalau saya mah nafasnya pendek, ya tambah usia, sudah lansia, tambah penyakit asma, ya udah nggak perlu dipaksakan. Tapi ini jadi ilmu dan kita tidak aneh, tidak kaget kalau ketika mendengar di mana gitu teman majelis taklim di masjid mana, oh gitu bacanya. Nah, mudah-mudahan kita jadi paham, jadi mengerti, oh karena itu diperbolehkan juga. Ya, makasih Pak Ustadz, jadi tahu. Ya, Masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, syukuran Ustaz ya. Dan alhamdulillah di sini pun juga banyak peserta-peserta yang baru belajar barangkali seperti itu Bu ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian pun juga barangkali di di Sobat Ngaji ini, apalagi di kelas besar Daurah ini, memang materi-materinya kita mengkhususkan materi-materi yang besar itu ya. Untuk apa? Untuk menambah wawasan. Jadi ketika tadi ya, memang poinnya adalah ternyata ada yang cara mewasolkan atau mewakofkan di antara basmalah, di antara 2 surat itu sudah diatur oleh para ulama tajwid yang sudah mungkin seperti direkomendasikan kalau mau mewasolkan dengan 3 cara yang tadi gitu ya, biar lebih rapih dan juga tertata, barangkali seperti itu. Dan juga ya memang betul ya, kepada ayah bunda yang baru belajar apalagi nafasnya pendek tadi, gak apa-apa ya kata Ustaz tadi, kita berhenti saja sesuai pada umumnya ya, ayat 1, ayat 2 basmalah, ayat 1, ayat 2 dan seterusnya gitu ya. Masya Allah. Syukran ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan untuk antusiasnya, dan juga ini masih banyak yang raise hand, bahkan di sini sudah 190 lebih Ustaz ya, yang mana kalau misalkan kita buka pertanyaan semuanya mungkin sampai jam berapa nih ya. Oke, siap, kita akan coba di sesi istirahat ini ya, rehat terlebih dahulu Ustaz Irfan. Insyaallah kita ada beberapa informasi yang perlu disampaikan juga, dan setelah itu ada sesi tanya jawab ya, maka itu silakan untuk disiapkan tanya jawabnya. Terus di sini pun juga sudah ada penanya di kolom komentar. Nanti kita akan coba bacakan, atau nanti ada sesi pertanyaan di kolom komentar, ada sesi pertanyaan di
langsung via suara ya. Baik Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, terima kasih sekali lagi atas antusiasnya. Mohon izin saya menginformasikan beberapa hal yang tentunya ini insya Allah bermanfaat juga bagi ayah bunda. Yang pertama tentunya bagi ayah bunda kita masih tersedia dan juga kita mengajak kepada ayah bunda untuk beramal jariah, untuk senantiasa memberikan support terbaiknya kepada program Ramadan bertajwid online ini yang insya Allah akan mendukung para guru-guru Al-Quran, begitupun juga mendukung fasilitasnya Sobat Ngaji insya Allah ya. Dan tentunya sudah kami sharekan di kolom komentar bagi ayah bunda yang ingin menyisihkan hartanya ya berapapun ya, dan juga insya Allah akan menjadi amal soleh apalagi di bulan Ramadan ini, yang mana tentunya insya Allah mudah-mudahan Allah lipat gandakan untuk amal soleh ayah bunda sekalian, amin ya robbal alamin. Dan yang kedua tentunya ayah bunda kita sudah menyediakan kelas private-nya. Jadi di sini kan kalau kita perhatikan di kelas besar ini kan ratusan orang. Kebayang kalau ratusan orang bertalaki ya, bisa jadi berjam-jam, bahkan bisa jadi 24 jam kita bisa menyelesaikan ya. Maka dari itu pelayanan kami di Sobat Ngaji salah satu di antaranya memang saran-saran dari ayah bunda waktu lalu ya. Jadi sehingga kita menyediakan untuk forum di mana kelas yang dikerucuti menjadi sedikit biar ayah bunda bisa bisa belajar lebih terpantau dan juga talaki lebih enak, terus bertanya pun juga lebih luas lagi nanti kepada guru-guru kita. Salah satunya kita membuka kelas private. Kita mempunyai beberapa program ya yang saat ini memang ayah bunda bisa waiting list terlebih dahulu. Karena apa? Nanti insya Allah kelas private ini akan dibuka di bulan Syawal. Di bulan Syawal ya. Jadi sekarang waiting list aja dulu untuk ayah bunda biar namanya terdata terlebih dahulu, jadi sehingga nanti nama-nama ibu bapak lah yang akan kami prioritaskan kepada kelas private, karena nanti di bulan Syawal kekhawatiran kita adalah membludak ya, semua bergabung dan terbatas akan jadwal para guru-guru dan juga kelas. Maka itu bagi ayah bunda silahkan dari mulai sekarang bisa waiting list. Bagaimana caranya? Langsung saja hubungi admin kita ya. Di situ nanti admin mengirimkan mengirimkan nomor adminnya juga di kolom komentar. Silakan nanti ayah bunda bisa langsung chat ya. Programnya apa saja? Kita mempunyai program Iqra ya. Iqra metode Banaba dari Sobat Ngaji. Jadi Iqra di sini maksudnya adalah belajar dari dasar ya, dari mulai huruf hijaiyah, huruf sambung, dan kita menggunakan tahapan 3 langsung nanti ke tahapan 3 baru langsung ke kelas tahsinnya gitu ya. Terus berikutnya kita pun juga mempunyai kelas talaki ya, meskipun kelas talaki ini kita batasi ya. Ini kita buka waiting list aja terlebih dahulu. Nah, akan tetapi kita batasi untuk kelas talaki ini karena kelas talaki ini guru-gurunya khusus ya, guru-gurunya khusus yang mana ayah bunda bisa mengikuti tapi terbatas, maka itu waiting list dari sekarang ya. Terus berikutnya ada kelas tahsin. Ya, kelas tahsin itu nanti kita belajar dari dasar ya, memperbaiki mad ya biar konsisten, memperbaiki guna, memperbaiki hukum-hukum ikhfa dan lain sebagainya itu ya. Itu nanti tahapannya tahsin. Tahsin itu dari dasar banget sampai kita nanti insya Allah sampai mahir ya. Itu tahap tahsin. Ada 2 tahap ya, ada level 1, ada level 2 ya. Dan ini pun juga terbatas, sama-sama terbatas, maka itu waiting list dari sekarang ya. Terus ada kelas yang berikutnya adalah kelas tahfidz maqamat ya. Tahfidz maqamat ini adalah sebagaimana harapan dan doa kita membuat slogan hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Itu pun juga penerapannya seperti halnya siang hari di kelas tahfidz maqamat kita praktekkan. Nah, jadi cara pengajarannya seperti itu dan ayah bunda mendapatkan pelayanannya secara langsung ya. Jadi tidak tidak secara perlahan-lahan seperti di kelasnya tahsin ya. Jadi nanti tergantung kemampuan masing-masing. Kalau Iqra misalkan kita belajar dari dasar huruf hijaiyah. Bagi ayah bunda di huruf hijaiyah pun juga kita mempelajari makronya juga sama. Terus yang kedua barangkali tahsin ya. Tahsin itu tahap yang berikutnya adalah bagi ayah bunda yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi masih terbata-bata, masih belum konsisten, itu berarti kelasnya tahsin. Terus berikutnya ada kelas tahfidz maqamat yang mana ayah bunda ingin mengindahkan bacaan Al-Quran tapi masih terjaga tajwidnya, itu di kelas tahfidz maqamat. Dan juga ada hafalannya, tapi hafalnya hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Terus ada juga kelas talaqi di mana ayah bunda membacakan di hadapan guru dan guru langsung mengkoreksi dan memberikan cara bacanya seperti apa. Itulah beberapa program yang kami selenggarakan ya, dari mulai Iqra,
tahsin, terus makhraj, ya, makomat, tafidh makomat, dan talaqi, ya. Silakan bagi ayah bunda yang barangkali ingin bergabung nantinya boleh langsung waiting list ke ke admin kami, ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ke tahap tanya jawab, ya. Kita akan coba tanya jawab di kolom komentar dulu, Ustaz, ya. Saya izin untuk membacakan terlebih dahulu. Ini banyak sekali ya, sebentar saya coba dari atas dulu, ya. Tadi ada yang bertanya juga. Oke, afwan Ustaz, apa boleh tanda wakof ayat ada wakof lam alif, bacaannya disambung ke ayat sebelahnya? Sebelahnya itu gimana, di depan atau di belakang ya? Ya pasti di depan mungkin ya. Apa boleh di tanda wakof, berarti ada tanda wakof ayat, ada wakof lam alif. Gimana ini pertanyaannya? Apa boleh untuk Ibu Nur Laila? Ya, boleh boleh. Saya paham pertanyaannya tadi yang coba. Ya. Jadi saya mungkin yang Ibu maksud mungkin seperti ini. Saya tampilkan dulu ayatnya ya, Sadari. Nah, ini mungkin contoh ya. Contoh ini saya sedang menampilkan surat Al-Maun, fawailun lil musholin. Nah, ada di akhir ayat 4 ini ada lam alifnya. Apakah boleh kalau disambung dengan ayat sebelahnya? Mungkin itu ya pertanyaan tadi. Wakaf ya. Iya. Ya, jadi di ayat-ayat tertentu ada tanda lam alifnya. Ya, sepengetahuan saya, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, tanda lam alif di ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran itu kita bisa berhenti pada ayat tersebut, ya, tidak wajib disambung karena emang sudah sampai di akhir ayat. Namun lam alif yang ada di akhir ayat-ayat tertentu ini menjadi panduan buat kita bahwa kita jangan menyelesaikan baca Quran pada ayat-ayat yang ada tanda lam alifnya, atau biar mudahnya tidak shodaqallahul adzim pada ayat yang ada lam alifnya. Contoh kita lagi ngaji nih Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin sadaqallahul azim. Nah, itu yang dihindari. Jadi kalau mau berhenti mah boleh. Fawailul lil musallin. Lanjut lagi. Alladzina hum, dan seterusnya. Ya, jadi ibu yang tadi yang penanya, sadari ayat-ayat yang diberi tanda lam alif di ujungnya, boleh kita ngambil berhenti. Kemudian yang dihindari itu adalah jangan dulu menutup Al-Qur'annya, Al-Qur'annya, karena maknanya punya hubungan yang kuat, yang erat. Kalau diputus jadi menggantung ya. Contoh di sini, fawailul lil musallin, celakalah yang mereka yang sholat, ya. Oh, yang sholat jadi celaka. Nah, padahal yang celaka itu adalah dijelaskan oleh ayat berikutnya. Yang lalai, yang karena niatnya ria, nah seperti itu. Jadi secara aturan tajwid ibu boleh ngambil berhenti, boleh juga diwasol. Namun yang dihindari adalah menutup bacaan atau shodaqallahul adzim pada ayat ini. Ya, demikian kurang lebih yang saya ketahui ibu. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran Ustaz, Alhamdulillah ya. Oke, udah jelas ya. Terus berikutnya kita lanjutkan Ustaz. Afwan Ustaz, kalau cara menyambungkan bacaan surah Al-Ikhlas, gimana cara menyambungkan Quran surah Al-Ikhlas? Ayat dari Bismillah ke ayat 1 atau ini nggak tahu, nggak ada ayatnya Ustaz. Sepertinya ya, menyambungkan. Baik, saya coba praktekkan. Kalau dipisah-pisah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Nah, sekarang kalau disambung biasanya muncul permasalahan ketika
ayat 1 menuju 2 karena ada perubahan tajwidnya, betul. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Nah, ketika berhenti yang tampil adalah hukum qalqalah ahad. Tapi kalau disambung maka yang tampil adalah hukum yang lain. Jadi prakteknya ahadunillah. Jadi ini seolah-olah alifnya jadi menghilang. Kemudian ahadunnya jadi menambahkan bunyi ini. Qul huwallahu ahadunillahus somad. Ahadunillahu. Kalau berhenti Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Ya. Mungkin itu permasalahan yang sering muncul Ustaz Ari ketika baca Al-Ikhlas itu kesalahannya ada di 1 dan 2 kalau disambung. Kalau wakofnya aman, biasanya tidak ada permasalahan. Nah, ketika disambung tadi sudah saya sampaikan, setiap perubahan baca dari wakof ke wasol harus hati-hati karena ada beberapa hukum tajwidnya yang berubah. Ini berlaku bukan hanya pada kasus basmalah ketika disambung ketika perpindahan surat ke surat, tapi bisa juga wasol dan wakof ini terjadi ketika sambung menyambung ayat. Ya, walaupun ayatnya di tengah, kalau kita hendak merubah cara baca dari wakof ke wasol, maka sebelum dipraktekkan harus diperhatikan dulu, diamati dulu, dipelajari dulu ini ada perubahan tajwid atau tidak. Jadi tidak tergesa-gesa langsung mentang-mentang sudah belajar ilmu wasol sembarangan. Nah, tapi harus diperhatikan ada atau tidak adanya perubahan dalam hukum tajwidnya. Karena yang tadi yang qalqalah jadi hilang, yang asalnya tidak idgham jadi idgham, dan yang lainnya bisa berlaku. Ya, demikian kurang lebih. Oke, alhamdulillah. Nah itu ya. Jadi memang ya terkadang apalagi di Ramadan sekarang banyak yang ngebut ya untuk bacanya. Jadi di wasol sembarangan wasol gitu ya. Ternyata ketika wasol ada hubungan erat berkaitan dengan cara baca gitu ya. Oke, syukran. Kita lanjutkan. Ini pertanyaannya banyak sekali Ustaz ya. Kita akan coba batasi di pertanyaan di kolom chat 3 ya. Berarti 1 lagi, terus nanti di pertanyaan di via suara pun juga nanti 3 ya. Baik, assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz, hukum tidak membaca basmalah pada sholat dan membaca Al-Quran cuman membaca a'udzubillah, itu gimana Ustaz? Nah, berarti hukum membaca basmalah gimana ketika di dalam sholat? Terus membaca Al-Quran cuman membaca ta'awud aja berarti. Baik, saya akan membatasi diri untuk menjawab pertanyaan adalah berhubungan dengan tajwid saja. Karena ini sudah dihubungkan dengan sholat, berarti ini udah berhubungan dengan hukum yang lain. Dan saya rasa mungkin yang lebih pantas untuk menjelaskan mungkin masih ada jadwal Ustaz Ami. Oh ada. Oh, hari Jumat ya, jangan lupa mungkin ya Bunda. Bisa di ini aja nanti pertanyaan request Ustaz Ari nanti disampaikan untuk dibahas ini kalau kaitannya dengan sholat. Tapi kalau saya fokuskan di tajwid saja, basmalah membaca Al-Quran itu dianjurkan dimulai dari isti'adzah. Kemudian kalau ayat yang dibacanya ayat pertama dianjurkan pakai basmalah sebagaimana yang tercantum dalam mushaf. Tapi kalau ayatnya yang di tengah, setelah isti'adzah, contohnya kita pas hari ini mau baca langsung ayat akhir di Al-Baqarah, contohnya lillahi atau la yukallifullahu, kan itu bukan awal ayat. Maka setelah kita melakukan isti'adzah dalam tajwid diperbolehkan, boleh dilanjutkan dengan bismillah atau boleh juga langsung ke ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, contoh itu. Atau boleh juga dalam ilmu tajwid diatur, boleh juga kita membaca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya. Itu saya tinjauan dari ilmu tajwid seperti itu. Jadi urutannya membaca Quran itu dianjurkan, diperintahkan untuk memulai dengan isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian kalau ayat yang dibacanya ayat yang pertama itu ikuti mushaf yang kita buka, ada basmalahnya maka baca basmalahnya. Kemudian kalau di tengah yang kita akan melanjutkan bacaan di tengah, maka dalam tajwid diaturnya boleh pakai basmalah, boleh juga tidak. Ya, demikian bisa dari. Oke, syukran, alhamdulillah ya, sudah jelas ya seperti itu. Dan insya Allah bagi ayah bunda yang masih penasaran bagaimana berkaitan dengan hukum barangkali ya, hukum berkaitan dengan sholat, nanti insya Allah kita akan tanyakan kepada Ustadz Ami Halimi. Masih ada satu jadwal lagi ya, boleh dicatat nanti di tanggal 27 ya, hari Jumat berarti. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, dan sekarang mohon izin juga dan mohon maaf juga kepada ayah bunda yang belum dibacakan di kolom komentar, biar kita ada yang dibacakan, ada yang secara langsung ya. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ayah bunda untuk bertanya secara langsung via suara. Tentunya yang diprioritaskan yang on cam ya, yang on cam silahkan dan raise hand. Nah, di sini ada Ibu Dedeh. Ibu Dedeh mau bertanya barangkali, silahkan Bu, di on kan mikrofonnya. Ibu Dedeh dari mana Ibu Dedeh? Tanya dari Karawang, Ustadz. Masya Allah, Karawang ya. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Saya mengamati yang pelajaran tadi ada dua ya, yang Bismillahi alhaqumut, berarti itu hamzah koto ya, jadi nggak Bismillahirrohmanirrohimil, nggak bisa gitu ya? Iya. Itu Bu pertanyaan. Satu itu, yang kedua, kalau disambung ayat terakhir sama basmalah, itu sebaiknya basmalah lanjut ke ayat 1 ya. Kalau berhenti di basmalah, berarti basmalah termasuk ayat terakhir ya. Jadi wajib basmalah ke ayat pertama ya. Baik. Ya, udah itu aja, Ustaz. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, monggo Ustaz Afwan. Iya. Ibu dari Karawang. Ya. Tadi yang pertama, kalau kita menyambung bismillah dengan alhaqumut takatsur ya. Saya tampilkan dulu, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takatsur ini diawali dengan huruf alif yang berharokat fathah al. Begitu juga di Al-Qari'ah, surat ini, ayat ini diawali dengan bunyi al juga. Ya, jadi ada bunyi al yang sama. Al-Qari'ah, Bismillahirrahmanirrahim, al. Kemudian At-Takatsur juga awalnya al. Nah, ketika kita membaca dengan cara dipisah-pisah, kan tadi cara yang umum dipisah-pisah, maka umumnya tidak ada permasalahan. Dua-duanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Begitu juga surat di bawahnya Al-Haqumut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqumut Takatsur. Nah, lain lagi kalau kita mengamalkan cara yang kedua, hati-hati. Bagi yang bermaksud mengamalkan cara yang kedua, yaitu ketika perpindahan surat mau menggunakan cara kedua, diwasol di semua bagian, maka alif yang nempel pada Al-Qari'ah itu jadi ditiadakan, dihapus. Kenapa dihapus? Karena alif yang nempel pada kata Al-Qari'ah, kata para ulama tajwid juga bahasa Arab, itu statusnya sebagai alif atau hamzah wasol. Alif wasol atau alif wasol. Praktiknya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahimil Qari'ah.
Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Ya, ketika disambung bismillah dengan ayat 1 Al-Qari'ah, maka alifnya jadi hilang. Kalau berhenti Al-Qari'ah. Kalau disambung mil qari'ah. Nah, sedangkan untuk Al-Hakumut Takatsur, menurut ulama tajwid dan bahasa Arab, alif yang nempel yang ada pada kata Al-Hakumut Takatsur berbeda statusnya dengan alif yang nempel pada Al-Qari'ah. Di sini statusnya alifnya adalah alif qata' atau hamzah qata'. Perbedaannya kalau alif qata' atau hamzah qata', ketika disambung dengan bismillah dia tetap berbunyi, dia tetap diucapkan, dia tetap dibaca, tidak boleh dihapus, tidak boleh ditiadakan. Contoh praktiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hindari bacaan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Cara yang barusan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena alif yang nempel pada kata al-hakumu itu statusnya berbeda dengan alif yang nempel pada al-qari'ah. Kalau di al-qari'ah yang atas tadi alifnya alif wasol atau populer dengan sebutan hamzah wasol, sedangkan alif yang di sini adalah alif qata atau populer dengan sebutan hamzah qata. Oleh karena itu tadi saya ingatkan, ketika kita mau mencoba membaca dengan cara wasol, mau di bismillah ataupun sesama ayat, hati-hati sebelum dipraktekkan, amati dulu ini ada perubahan atau tidak tajwidnya. Ada yang jadi berubah jadi iqlab, ada yang berubah jadi idgham, ada yang jadi terhapus dihilangkan. Seperti contoh praktek Al-Hakumut Takatsur dan Al-Qari'ah. Ya, terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Ustaz, Ya, yang ya. itu sama-sama al ya Ustaz. Tapi betul. untuk mengetahui caranya itu kotor atau wasol gimana Ustaz? Iya betul, itu permasalahan yang saya alami dulu. Aduh gimana nih, kita kan tidak tahu mana wasol dan koto. Untuk sementara Ibu, cara cepat mengetahui alif wasol atau alif koto, hamzah wasol, hamzah koto, kita minta bantuan ke Mushaf Madinah. Jadi Ibu harus punya Mushaf Madinah untuk bisa membantu menjelaskan dengan cepat. Emang di Mushaf Madinah gimana? Di Mushaf Madinah ada tanda perbedaan. Contoh saya tampilkan Mushaf Madinahnya ya. Di Mushaf Madinah, alif wasol atau hamzah wasol ditandai dengan kepala huruf shad. Nah ini contohnya Ibu. Iya. Juga yang lainnya. Nah ini ada kode shadnya. Iya. Ya, berarti kalau ada kepala huruf shad di atas alif itu sebagai penanda bahwa status alif yang sekarang kita baca adalah alif wasol. Sedangkan kalau alifnya alif koto, hamzah koto, maka tidak dicantumkan tanda kepala shad, tapi yang dicantumkan adalah hamzah kecil. Contoh saya ambil al-hakumut. Kepala ain. Iya, ini hamzah kecil kepala ain. Penulisan hamzah itu diambil dari huruf ain. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau kita lagi membaca Mushaf Indonesia nggak ada tandanya. Jadi wasol dan koto, hamzah koto dan wasol itu tidak diberi tanda khusus. Nah, maka ketika kita mau mengamalkan cara yang tadi, pas ayatnya dimulai dengan alif, tanya dulu ini alifnya alif wasol atau koto kamu gitu. Nah, kalau masih ragu-ragu, minta bantuan ke Mushaf Madinah. Lihat oleh Ibu Mushaf Madinah, oh ada sodnya, oh berarti dia alif wasol, dilewat, dibuang, dihapus, tidak diucapkan. Tapi kalau ada hamzahnya, itu adalah harus selalu diucapkan. Hamzah koto itu mau dipisah dengan bismillah, mau disambung dengan bismillah, dia harus muncul ada di lisan kita. Ya demikian. Untuk pertanyaan pertama ya tadi Ibu Dede. Yang kedua tadi sadari satu lagi pertanyaannya dari beliau adalah bagaimana ketika kita mempraktekkan cara yang kedua tadi sambung menyambung surat tapi berhentinya di bismillah, dibolehkan atau tidak?
Baik. Saya kasih gambar dulu ya. Ini cara satu, tadi kan gini, gambarnya kurang lebih. Di setiap bagian berhenti. Isti'adzah, basmalah, baru awalnya. Ini, bukan isti'adzah, apa itu? Akhir ya. Tadi kita sedang mempelajari sambung menyambung surat. Ini akhir ayat. Akhir ayat. Ini basmalah. Ini awal ayat. Ya. Ini cara yang pertama gambarnya ini seperti ini. Cara yang kedua tadi kalau dikasih ilustrasi berarti begini. Tidak ketemu titik kecuali hanya di ujung. Cara yang ketiga tadi kalau kita kasih garis berarti akhir ayat berhenti. Bismillah disambung. Nah sekarang ada pertanyaan. Gimana kalau kita mempraktekkan cara yang keempat? Gimana cara yang keempat? Gini kurang lebih gambarnya. Akhir ayat, sambung ke bismillah, lalu berhenti. Nah, ini cara yang keempat. Kalau yang tadi kita bahas adalah 3 cara ya. Yang satu tadi dipisah-pisah. Cara 2 disambung semuanya. Cara 3 akhir ayat diberhentikan, basmalah disambung. Sekarang cara yang keempat adalah akhir ayat disambung dengan basmalah lalu berhenti. Nah, cara keempat ini ternyata oleh para ulama tajwid dibahas juga disinggung. Untuk cara keempat ini tidak diamalkan, ya. Ini tidak boleh diamalkan. Jadi kita menyambung akhir surat dan berhenti di bismillah. Contoh tadi kita baca surat, contohnya kita buka dulu mushafnya. Nah, surat Al-Hakumut, At-Takatsur. Ya sebelumnya Al-Qur'an. Narun hamiyatum bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Nah, berarti praktek barusan kita mengamalkan praktek yang nomor 4 dan inilah yang dilarang, ya, tidak diperbolehkan untuk diamalkan. Jadi yang bisa diamalkan Ibu Dede juga sahabat-sahabat Al-Quran yang lainnya, kita bisa mengamalkan 3 saja. Yang satu yang dipisah-pisah setiap bagian, yang kedua yang disambung sekaligus semuanya, itu juga kalau napasnya kuat. Yang ketiga akhir ayat berhenti basmalah sambung. Sedangkan cara keempat itu tidak diamalkan, tidak dipraktekkan. Ya demikian mungkin jawaban dari saya. Oke, Masya Allah. Cukup Bu ya? Ya, cukup. Ya. Baik, ini nggak kerasa juga sudah sudah waktunya ya. Tapi saya berikan boleh satu lagi saja? Oh gitu, masih ada waktu. Oke. Sedikit aja, satu lagi terakhir ya untuk kita tutup kajiannya di sini. Bapak-bapaknya soalnya nih ada Pak Irawan. Monggo satu lagi Pak Irawan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau akhir surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah, apakah bisa diwasol gitu Pak? Begitu aja. Apa? Surat Anfal sama surat At-Taubah. Baik. Pertanyaan Bapak ini adalah rencananya akan dibahas pada pertemuan kedua Sadari. Oh, iya. Jadi saya sudah siapkan materinya tuh. Sudah saya siapkan cara khusus menyambung bacaan antara surat Al-Anfal dan At-Taubah. Ya, jadi insya Allah ya Pak. Oke, betul. Di pertemuan kedua. Ya, pasti tadi saya ambil yang pokok dulu, yang umum, yang ada bismillahnya, biar terbiasa dulu. Nah, baru muncul ada permasalahan. Aduh, gimana kalau Al-Anfal At-Taubah? Karena permasalahannya apa Pak? Karena nggak ada basmalahnya. Betul. Jadi ini juga butuh ilmu kita. Alah, gimana kalau kita membacanya surat ini sambung menyambung ini? Apakah ada cara yang lain atau hanya satu cara saja? Insya Allah Ustaz Ari akan saya lanjutkan pembahasan ini di pertemuan kedua. Insya Allah Pak ya, jawabannya nanti akan kita pelajari cara khusus menyambung
bacaan antara surat Al-Anfal surat ke-8 menuju ke At-Taubah 9. Terima kasih Bapak sudah mengingatkan, juga mengingatkan kepada yang lain bahwa ada permasalahan satu lagi ketika kita mempraktekkan sambung menyambung surat ketika tadarusan khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, tadi cara yang umumnya yang ada basmalahnya sudah selesai, tiga cara, yang keempat tidak perlu diamalkan karena itu dilarang oleh ulama tajwid. Nah, nanti ada cara khusus untuk surat Al-Anfal ke At-Taubah. Terima kasih Bapak. Oke, Masya Allah. Ya, baik Bapak Irawan seperti itu ya. Jadi di pertemuan berikutnya masih ada ya, masih dua kali pertemuan lagi Ustaz Irfan, dan ini sebetulnya tadi mau dirahasiakan tapi ya terbongkar. Kita sepilkan langsung ya. Jadi bagi ayah bunda biar lebih penasaran lagi, karena ilmu-ilmu ini hadir dan dibahas biasanya di daurah-daurah ya. Kalau di kelas private itu sebetulnya jarang membahas ini. Kita lebih kepada memfokuskan kepada amalinya ya, kepada cara praktek, konsisten dan lain sebagainya. Maka itu tadi kita lihat di kolom komentar juga masih banyak yang bertanya kelas private-nya seperti apa bertalakinya seperti apa, terus apa syaratnya apa. Boleh sudah kami cantumkan nomor admin kami, jadi sehingga ayah bunda bisa langsung kontak-kontakan, bisa bertanya kepada admin secara langsung, biar nanti beda forum ya, seperti itu. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, karena memang kita dibatasi oleh waktu ya, karena waktu terus berjalan dan guru-guru kita pun juga termasuk Ustadz Irfan mempunyai kegiatan, kita pun juga sama lanjut kegiatan. Nanti di siang hari ada kelas akbar di Tahfidz Maqamat. Silakan ayah bunda untuk menyiapkan waktunya, dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan wadah Sobat Ngaji, program Sobat Ngaji bertajwid online ini di Ramadan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk ayah bunda, dan insya Allah tujuan utama tentunya meraih pahala, dan Allah mudah-mudahan lipat gandakan pahala kita semua. Dan yang kedua tentunya mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita sehingga kita bisa paham apa yang kita pelajari di guru-guru kita di Sobat Ngaji ini. Meskipun kajian itu banyak ya, tidak hanya di Sobat Ngaji, tapi salah satu wadah yang insya Allah kita ikhtiarkan, kita maksimalkan di bulan Ramadan ini, bahkan mau itu kelas akbar ya ataupun private kami, itu tentunya kita sediakan untuk memudahkan ayah bunda ya, dan semuanya sifatnya gratis. Ayah bunda bisa ikut bergabung di kelas akbar. Terus bagi ayah bunda yang antusias juga yang sudah daftar di program Ramadan, yang akan mendapatkan fasilitas dari kami ya, berupa sertifikat, syahadah, e-course dan juga modul-modulnya. Nah, terus terus pertahankan, terus istiqomahkan, karena 75% yang hadir insya Allah akan ditunaikan kepada ayah bunda. Barangkali seperti itu, tapi kembali lagi ya, ingat niatnya jangan sampai ke syahadahnya, tapi niatkan untuk meraih pahalanya di bulan Ramadan. Dan juga mudah-mudahan Allah ridho kepada semuanya, kepada ayah bunda. Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita minta insya Allah Allah akan berikan sesuai apa yang kita butuhkan. Meskipun ayah bunda sudah berdoa sebanyak mungkin, tapi Allah belum mengabulkan, berarti belum saatnya Allah memberikan kepada ayah bunda. Barangkali itu saja ayah bunda yang Allah muliakan pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sudah kita laksanakan ya kelas akbar di kajian pagi ini, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan tentunya ayah bunda sekalian di sini pasti masih banyak yang penasaran, banyak yang ingin bertanya. Karena kita terbatas oleh waktu, maka kita gunakan di hari yang berikutnya, masih ada waktu-waktu yang lain, kajian-kajian yang lainnya. Terus tadi sudah disepilkan juga masih ada materi yang memang termasuk bukan problem ya, termasuk hal yang harus kita pahami dan amati ketika kita membaca secara wasol, dan juga ada yang memakai basmalah dan ada yang tidak, termasuk tadi at-taubah ya. Jadi biar penasaran, jangan lupa dicatat jadwal-jadwalnya Ustadz Irfan Susilo, yang insya Allah nanti di-sharekan juga di grup masing-masing. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Barangkali Ustadz ada yang mau disampaikan? Apa penutupan barangkali Ustadz Irfan masih hadir? Ya, cukup ya, kalau saya Ustaz. Oke, cukup ya. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan kedua dan ketiga. Mudah-mudahan semuanya sehat. Barakallahu fikum. Ya, syukron. Jazakumullahu khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan juga mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustadz Irfan. Dan kita doakan kepada guru kita Ustadz Irfan mudah-mudahan sehat, dan juga mudah-mudahan Allah berkahi, dan juga Allah senantiasa berikan kemudahan kelancaran untuk dakwahnya, karena 72%
buta huruf Quran di Indonesia ini masih banyak ya. Maka itu salah satu di antaranya ayah bunda juga bisa ikut berkontribusi mengamalkan ya, belajar di Sobat Ngaji dan juga bisa mengajarkan sekemampuan. Karena salah satu hal yang saya dapat dari guru kita bersama yaitu Syekh Hanofa Maulana, beliau pernah mengungkapkan yang memang sampai saat ini saya amalkan. Beliau mengatakan bahwa jangan takut mengajarkan karena mereka butuh kita. Karena setiap momentum belajar itu beda-beda levelnya. Ada yang belajar Iqra dulu. Nah, kita bisa insya Allah ajarkan kepada mereka. Tapi satu hal yang perlu jadi catatan adalah jangan berhenti belajar. Nah, itu ya. Boleh mengajarkan, tapi ayah bunda jangan berhenti belajar. Sebagaimana kita semua insya Allah akan mengamalkan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ya, yang mana belajar dan mengajarkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu belajar dan mengajarkan ya. Baik, itu saja barangkali ayah bunda yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Masih banyak penanya, masih banyak yang penasaran karena kita terbatas oleh waktu. Jadi insya Allah ayah bunda stay terus dan ikuti program-program tajwid Ramadan bertajwid di Ramadan ini insya Allah. Mudah-mudahan ayah bunda sehat, ayah bunda ada ada waktu luangnya bisa mengikuti program-program berikutnya dan juga Allah lancarkan, mudahkan. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ari Abdullah undur pamit. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sampai jumpa kembali di program berikutnya ya bunda. Khairan kasiran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Allah muliakan, bagaimana nih kabarnya? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta dimudahkan setiap amal kebaikannya. Gimana nih Bapak Ibu semua untuk program Ramadan yang sedang berjalan? Menarik dan penuh manfaat ya. Ramadan adalah bulan terbaik untuk memperbanyak amal, dan pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, kami mengajak Bapak Ibu semua untuk beramal jariah yang insya Allah pahalanya akan terus mengalir, yaitu dengan memberikan support terbaik untuk program Ramadan bertajwid online yang diselenggarakan oleh tim Sobat Ngaji. Setiap support yang Bapak Ibu berikan akan kami bantu salurkan untuk menjadi penyemangat bagi para guru Al-Quran, pengembangan fasilitas, dan mendukung keberlangsungan program pembelajaran Sobat Ngaji. Bapak Ibu dapat menyalurkan support Ramadan ini melalui rekening yang telah kami sediakan di bawah ini. Berapapun support yang Bapak Ibu berikan, insya Allah bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih di bulan yang penuh kemuliaan ini. Jazakumullahu khairan kasiran. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Sekian yang dapat kami bantu sampaikan. Saya Sipa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.